tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mengangkat syukur kepada Tuhan, memasuki ibadah pada malam hari ini. Karena betapa besarnya kemurahan kasih Tuhan yang terus dimungkinkan untuk kita alami di dalam hidup kita, sehingga malam ini boleh menyatakan kembali persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman bersama dengan keluarga yang menghimpunkan kita, yaitu keluarga Bapak Titus Tiranda. Dan untuk memulai ibadah kita, mari jemaat kita berdiri untuk menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 35, Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu. Hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan karena itu mari kita puji muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu ya Bapa di sorga, atas kasih setia-Mu yang terus berlangsung di dalam hidup kami sampai detik ini. Kami bisa tetap dalam keadaan sehat dan selamat.
Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan kasih dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu untuk segala yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Dan malam ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami menghadap Tuhan, menyatakan kerinduan kami memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman. Kami mohon Tuhan, suci kuduskan hati kami, layakkan kami memahami firman-Mu dan hidup di dalamnya. Dan jauhkanlah kami Tuhan dari berbagai perkara-perkara yang bisa menghalangi kami menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara seiman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu setia mendengar firman dan hidup di dalam kebenaran firman itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita setiap harinya, mungkin kita pernah mengalami peristiwa sama dengan yang dialami oleh murid-murid di dalam pembacaan kita tadi, yaitu mengharapkan sesuatu, tetapi yang kita harapkan itu tidak terwujud sesuai dengan harapan kita. Mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan tidak membuahkan hasil atau mengalami kegagalan. Dan tentu saja bahwa juga perlu kita sadari, tidak selamanya kegagalan-kegagalan itu yang kita alami. Bahkan kita harus jujur bahwa tidak terhitung pula keberhasilan-keberhasilan yang tentunya kita raih di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bahwa ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa demikian, apa yang kita pikirkan? Ketika kita mengharapkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, ketika kita mengerjakan, mengusahakan sesuatu tetapi yang kita raih kegagalan, apa yang menjadi pikiran kita?
Apakah kita mempersalahkan diri kita dan menganggap bahwa kita ini adalah orang yang bodoh? Ataukah kita mencari orang yang bisa kita kambing hitamkan untuk mempersalahkan mereka? Dan apakah kita menganggap Tuhan tidak memberkati kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadikan sebuah peristiwa sebagai sebuah perenungan di dalam kehidupan kita adalah hal yang penting. Sepanjang itu membuat kita menjadi lebih baik dan membuat kita semakin teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan tidak dalam rangka merenungkan sesuatu untuk melemahkan iman kita. Nah, peristiwa yang sama yang dialami oleh murid-murid di dalam perikop kita tadi, kita bisa menemukan beberapa hal yang paling utama yang bisa menjadi perenungan kita. Supaya setiap peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita itu membawa kita semakin beriman kepada Tuhan dan membuat kita semakin mampu untuk melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kehadiran Tuhan Yesus setelah peristiwa kematiannya, kehadirannya di pantai Danau Tiberias itu mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata Yesus Kristus selalu hadir di dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh murid-muridnya. Selalu hadir di dalam segala aktivitas yang kita lakukan, yang dilakukan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam bacaan dikatakan Simon Petrus dan murid-murid yang dikasihi oleh Yesus tiba-tiba saja ingin untuk pergi menangkap ikan dengan jala. Namun semalaman mereka telah mencari ikan dan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita ketahui bersama bahwa mereka ini sebelum mengikut Yesus, mereka adalah para nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman. Berpengalaman di dalam hal melaut, di dalam hal menangkap ikan. Tetapi kali ini mereka gagal. Dikatakan pada saat mereka menuju pantai, tentunya dengan perasaan sangat kecewa, maka berkatalah seseorang kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan, dan kesaksian firman Tuhan mengatakan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ini kemudian bisa menimbulkan pertanyaan, apa yang salah yang sudah dilakukan oleh murid-murid? Bukankah mereka ini adalah para nelayan-nelayan yang sangat handal sebelumnya? Mengapa kalau selama ini mereka selalu sukses di dalam pekerjaan mereka, kenapa malam ini mereka begitu gagal, bahkan semalaman sampai tengah hari mereka belum mendapatkan apa-apa? Dan kesaksian firman Tuhan memperlihatkan bahwa di waktu itu Yesus kemudian meminta mereka menebarkan jalannya dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tentu bahwa kalau kita renungkan ini, kita bisa mendapatkan pesan yang mau disampaikan bahwa ketika peristiwa Yesus mati, mereka ini yaitu murid-murid Yesus yang selama ini bergantung sepenuhnya kepada Yesus, maka kini mereka mencoba mengandalkan kemampuan mereka. Kini mereka mencoba untuk mengandalkan kehebatan mereka, mencoba hidup, mencoba mengerjakan sesuatu tanpa keterlibatan Tuhan Yesus lagi, tanpa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dan buahnya apa? Buahnya adalah kegagalan. Padahal bagi mereka yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun secara fisik ia, yaitu Yesus, sepertinya tidak hadir, tetapi sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan punya kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Yesus mampu hadir di mana saja dan kapan saja. Kebangkitannya menunjukkan Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Nah, dengan memahami bahwa
kehadiran Tuhan selalu ada dalam setiap waktu dan tempat, maka tentunya ini akan memberikan dan membuat hidup kita menjadi tenang bagaimanapun kondisi yang kita hadapi. Seperti pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dalam keadaan tenanglah kita tahu apa yang akan kita lakukan, dan kita akan mampu melakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik, menyelesaikannya dengan baik. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita berada dalam keadaan tenang, dan ketenangan hanya bisa kita peroleh kalau kita dekat dengan Tuhan, memahami bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, pelajaran yang berharga selanjutnya adalah bahwa kalau kita tunduk di bawah pimpinan Tuhan dan taat kepada perkataan Tuhan, maka yang akan kita peroleh adalah berkat. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya. Kehadiran Yesus di pantai Danau Tiberias memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting, sebab melalui peristiwa inilah, di pantai Danau Tiberias inilah, kemudian ada kesaksian bahwa Tuhan benar-benar punya kuasa, mampu mengubah kehidupan mereka yang taat kepadanya. Melalui kisah di pantai Danau Tiberias ini, Yesus menunjukkan bahwa Ia senantiasa ada, selalu menyatakan kehadirannya di dalam hidup umatnya, senantiasa menyatakan pimpinannya kepada orang yang percaya kepadanya, dan selalu ada mengarahkan orang-orang yang dikasihinya, dan selalu hadir tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kuncinya ada pada apa? Kuncinya ada di dalam ketaatan. Pembacaan tadi mengatakan, ketika Yesus melihat bahwa murid-muridnya tidak mendapatkan apa-apa, sedang berhadapan dengan kegagalan, Yesus pun meminta mereka untuk menebarkan jalannya, dan mereka melakukannya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada di antara murid-murid itu yang mengatakan kami sudah mencobanya semalaman, bahkan sampai tengah hari ini, namun gagal. Tetapi dikatakan mereka melakukannya, menunjukkan bahwa murid-murid mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Murid-murid memperlihatkan ketaatan di dalam pembacaan ini. Mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada perkataan Tuhan, sekalipun di dalam pembacaan kita sebelum terjadi mujizat bagaimana mereka bisa memperoleh ikan yang sangat banyak, mereka belum paham bahwa itu adalah Yesus. Tetapi di dalam ketaatan itulah mereka memperoleh perubahan yang sangat besar. Ketaatan membawa perubahan yang luar biasa, membawa berkat yang tidak terkatakan berlimpah bagi mereka. Dikatakan ikan yang tadinya tidak mereka dapatkan seekor pun, akhirnya tidak mampu lagi mereka tarik. Mengapa? Karena terlalu banyaknya. Dan yang mampu dihitung di dalam bacaan kita 153 ekor. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk terlebih dulu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa mengubah segala keadaan. Tuhan yang berkuasa menyatakan lindungannya, pimpinannya, tuntunannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama-tama, bahwa aminkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang punya kuasa. Nah, setelah itu penting bagi kita untuk memberi diri hidup di dalam tuntunan Tuhan. Penting bagi kita untuk memberi diri kita dalam ketaatan penuh kepadanya, supaya dia memberikan berkat yang luar biasa. Dia bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan yang berlimpah. Dia bisa mengubah kekecewaan menjadi kepuasan. Dia bisa mengubah semangat yang patah menjadi semangat yang berkobar-kobar. Dia bisa mengubah ketakutan menjadi sebuah sukacita, karena dialah yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Dan tetap ingat satu hal, Bapak Ibu, bahwa
Berdasarkan pembacaan tadi, ketika murid-murid mendapatkan apa yang telah mereka harapkan, ketika kegagalan mereka telah diubah menjadi keberhasilan yang gemilang, dikatakan Yesus meminta mereka membawa beberapa hasil tangkapan mereka kepada Yesus, dan mereka melakukannya. Pesannya adalah bahwa ketika kita mengalami hal yang sama, ingatlah untuk selalu kembali kepada Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan ini tidak akan mampu kalau kita berangkat dari pantai Tiberias itu, bahwa ikan tidak akan ada kalau murid-murid tidak membawanya. Kenyataannya bahwa ketika mereka telah sampai di pantai, bahkan telah tersedia roti dan ikan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan ingin lihat adalah sejauh mana kita taat kepada perkataannya, sejauh mana kita tunduk di bawah pimpinan Tuhan, sejauh mana kita tahu bersyukur untuk apapun yang Tuhan telah buat di dalam hidup kita. Karena itu apapun yang mampu kita jalani dalam hidup ini, pahamilah bahwa semua itu hanya mungkin kita jalani karena kemurahan Tuhan berlaku di dalamnya. Teruslah hidup di dalam pimpinan dan ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh, kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita meresponi firman yang telah kita dengarkan tadi, dan sekaligus kita akan nyatakan ungkapan syukur kita, dan kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 229 bait 1 dan bait yang kedua. Berbahagia orang-orang, berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah, berbahagia orang-orang yang pelihara firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita mendukung pokok doa dari keluarga Bapak Titus Tiranda. Kita berdoa. Syukur kami angkat kepadamu ya Bapa di sorga, untuk setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kerinduan selalu ada untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kiranya firman yang kami dengarkan selalu kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih izinkan untuk kami lalui. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta, kesatuan hati menghadap Tuhan pada malam hari ini bersama dengan keluarga hamba kekasih Tuhan Bapak Titus Tiranda. Dan pada kesempatan yang Tuhan karuniakan, kami datang berdoa bagi keluarga ini. Kami datang berdoa untuk perjalanan kehidupan keluarga Bapak Titus Tiranda setiap harinya. Kiranya tetap berada di dalam naungan, tuntunan, dan pimpinan Tuhan yang akan mengarahkan mereka untuk meraih berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Titus Tiranda bersama dengan istri di dalam menjalani segala aktivitas setiap harinya. Kami mohon limpahkan kesehatan, keselamatan kepada mereka Tuhan, yang akan memampukan mereka menjalani segala aktivitas sekecil apapun itu di dalam tuntunan Tuhan, yang akan senantiasa menyempurnakan sukacita mereka. Kami yakini Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini, tetapi setia untuk menopang dan juga selalu memelihara hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Titus Tiranda yang seringkali mengalami pergumulan sakit penyakit. Kami meyakini Tuhan
bahwa di dalam pergumulannya Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan akan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, menjamah pergumulan sakit yang sering dialami. Dengan demikian ia boleh kembali sehat, ia boleh kembali memperoleh kekuatannya yang baru. Dengan demikiannya Tuhan, segala sukacita, hormat, kemuliaan hanya dipersembahkan bagi Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan, dan bahkan bersyukur kepadamu oleh karena anak kekasih Raiti Randa sudah boleh keluar dari rumah sakit setelah menjalani masa-masa perawatan. Kami yakini karena jamahan Tuhan ia beroleh kepulihan, dan Tuhan akan terus menjaganya di dalam sepanjang kehidupannya. Dengan demikiannya Tuhan, keberadaan anak kekasih Tuhan Raiti Randa akan selalu menghadirkan sukacita bagi setiap orang. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak, untuk Lius, untuk Adrianus, untuk anak Rio, di dalam rumah tangga mereka masing-masing dipeliharakan oleh Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan demikiannya Tuhan, sukacita selalu disempurnakan dalam hidup mereka dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, untuk anak kekasih Simpson diberkati Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Kami meyakini bahwa sehat selamat Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, untuk anak Bintang di dalam bangku sekolah di Tanah Toraja. Kami mohon Tuhan, berkatilah dia, berikan ketekunan di dalam berjuang menuntut ilmu. Berikan ketekunan doa yang akan memampukan ia meraih segala harapan cita-citanya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anak kekasih Tuhan, Epit, boleh digenapkan berusia 5 tahun pada hari ini. Kami meyakini pertambahan usia mutlak anugerah dari Tuhan, bukan karena kekuatan atau kehebatan kami manusia. Oleh karena itu, untuk pertambahan usia anak kekasih Tuhan Epit, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan terus dilanjutkan di dalam hidupnya, memberikan pertumbuhan yang sehat penuh selamat. Dan dia tidak akan kekurangan satu apapun, karena Tuhan memelihara hidupnya. Ia akan tumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan, menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, untuk saudara-saudara dan segenap keluarga, dimanapun mereka berada, dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga hidup mereka juga selalu mengalami sehat selamat dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Jikalau keluarga kami punya pergumulan lain, Tuhan paling mengenal dan akan membawa mereka keluar dari pergumulan itu sebagai pemenang. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, berkati setiap keluarga. Dengan demikian jemaat-Mu juga Tuhan selalu beroleh kemurahan kasih dari Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami mohon jaga lindungi setiap jemaat-Mu, jauhkan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Secara khusus jauhkan jemaat-Mu dari pergumulan wabah virus corona, sehingga semua jemaat-Mu tetap ada untuk memuliakan nama-Mu. Pergumulan yang dialami oleh mereka yang di PHK, yang dirumahkan dan kehilangan penghasilan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berilah pemulihan kepada mereka. Bapa di sorga, kami mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana, bangsa dan negara kami berilah damai sejahtera-Mu, pulihkan keadaan bangsa kami, para medis juga dikasihi Tuhan, sehingga mereka tetap sehat selamat bersama dengan keluarga mereka. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkenan, yang masih ada pada kami, mampukan kami makainya dengan penuh syukur, penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan terus membungkus kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, yang kami percaya Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, karena kami datang meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 285. Bila badai hidup menerpamu, bila badai hidup menerpamu, dan coba
datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu, pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Marilah Bapak Ibu kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita, penuh syukur, teruslah bersandar kepada Tuhan, penuh ketaatan kepada suara Tuhan, dan kita terima berkat-Nya sebagai jaminan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin, memelihara, menopang dan terus memberkati keluarga Bapak Titus Tiranda, memberkati seluruh jemaatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Teruslah menjalani hidup dengan semangat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita tepat pada waktunya. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.